Halo Mbak Lintang, apa kabarnya hari ini? Baik sih, soalnya moodku lagi baik banget. Emang habis ngapain tadi sebelum kesini? Eh, Tadi sih kayak biasanya sih kuliah terus ada daring sebentar, tapi yang bikin moodku bagus itu karena mimpiku semalam. Oh, emang habis mimpi apa kalau boleh tahu? Jadi tuh mimpiku tuh lumayan absurd sih sebenarnya. Jadi tuh aku tuh mimpi ya, aku tuh lagi pacaran sama orang. Kan aku nggak tahu orangnya siapa, tapi aku tahu nih perawakannya. Jadi itu ceritanya itu aku itu lagi motoran sama dia. Aku motoran sama dia. Itu posisinya nggak tahu ya kenapa. Karena kan kalau di mimpi kan emang semuanya rasa random gitu ya. Aku tuh nggak pakai yang menutup kayak biasanya aku, tapi cuma pakai rok yang sebawahnya lutut. Terus aku juga pakai kardi kayak gitu aja. Terus aku tuh pas jalan-jalan pas motoran sama yang pacarku ini itu duduknya itu ngesamping nyemplo, kalau kamu tahu ya istilah itu kayak ke samping gitu. Terus kita itu kayak jalan-jalan gitu, bener-bener jalan-jalannya itu yang lumayan jauh gitu jaraknya, karena kan kalau di daerahku itu kan namanya kecamatannya kan Jatirogo. Nah itu tuh aku tuh jalan-jalan itu sampai ke kecamatan lain. Nah di dekatnya Jatirogo itu ya istilahnya kalau belakangnya itu kan Duluan, terus sampingnya ini kan ini apa Bangilan. Nah ceritanya itu aku itu jalan-jalan itu dari Jatirogo muter ke Kanduruan, habis itu ke Bangilan kan bisa connect ya ke Bangilan, terus habis itu balik ke Jatirogo lagi, kayak gitu tuh jauh. Nah pas perjalanan itu tuh waktu masih masih di Jatirogo kayaknya itu tiba-tiba di persimpangan jalan itu bensinnya habis. Terus kita kayak romance klise gitu loh, kayak nontonin motornya, kayak aku jalan di belakangnya kayak ngambek gitu kan dia, tapi itu aku bener-bener lupa loh orangnya kayak gimana. Terus habis itu akhirnya itu untungnya saya ketemu sama salah satu kayak penjual bensin eceran kayak gitu. Terus akhirnya si cowok itu tuh ya beli bensin, terus habis beli bensin itu kayak perjalanan lagi. Nah ternyata kayak di tengah-tengah perjalanan itu hujan yang bener-bener ya nggak bener-bener hujan sih sebenarnya, ya baru awal-awal gitu loh, masih gerimis awal-awal. Terus kan aku kedinginan ya, entah kenapa itu kayak pikiranku itu aku langsung kan absurd banget kan. Itu tuh aku kayak langsung ngerangkul si cowok itu dari belakang gitu. Terus si cowok itu tuh tanya ke aku, terus dingin ya gitu. Terus aku tuh sebenarnya tuh kalau ingat itu masih suka salting sendiri, soalnya itu kayak bener-bener ngomongnya itu bener-bener harus menghadapi dinginan ya. Aku bilang terus aku tuh yang aku muaknya itu ya, kenapa kok di mimpi itu tuh aku bener-bener tengil gitu loh, kenapa kok sok banget, sok pretty dan sebagainya itu. Terus pas aku itu bilang itu, terus si cowok itu bilang mau pakai jaket hutan kayak gitu kan, dia pakai jaket zipper warna abu-abu itu. Terus aku bilang iya, terus akhirnya itu udah itu pas pakai itu, tapi aku masih ngerangkul gitu. Terus kita jalan-jalan itu bener-bener hujan itu ya, tetap jalan-jalan naik motoran berdua itu. Tapi itu ya yang bikin aneh itu apa sih namanya, kita itu nggak ngobrol sama sekali gitu loh, kayak kita tuh kayak ngerasa canggung, apa mungkin di mimpi itu first date atau gimana, atau akunya aja yang nggak punya pengalaman tentang pacaran. Jadi itu kayak di perjalanan itu kayak nggak ngomong apa-apa, terus cuma sebatas kayak lihat-lihatan di spion gitu aja. Tapi bener-bener aku nggak ini sih, kayak nggak ini tuh siapa orangnya kayak gitu sih. Itu yang bikin aku moodku bagus, tapi juga penasaran gitu di satu sisi. Kamu kayak setelah habis mimpi itu tuh kayak ada hal yang ngeganggu kamu dalam hidup nggak, kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu? Sebenarnya lebih ke kepikiran ke itunya siapa, si itunya siapa, si orangnya itu siapa. Terus selain itu juga aku pikirannya, kenapa kok aku mimpi pacaran kalau udah ketemu ya, maksudnya kalau udah ketemu si cowoknya siapa. Terus kalau pertanyaan kedua adalah kenapa kok aku pacaran gitu, sementara kan dalam ya kayak biasanya aku tuh belum pernah pacaran, dan juga belum pernah mikir kalau pengen pacaran dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok tiba-tiba mimpiku tuh mimpi pacaran gitu. Berarti tuh kamu pas mimpi tuh nggak kenal orangnya, tapi kayak tiba-tiba pacaran gitu kan? Kamu akhir-akhir ini lagi ada deket sama orang kah atau gimana? Sebenarnya ya kalau lihat di mimpinya itu kayak perawakannya itu familiar banget, tapi aku nggak tahu. Jadi itu kayak bodinya si A, tapi potongan rambutnya si B, tapi wajahnya itu wajahnya si C gitu, kayak ada banyak figur nyatu jadi satu gitu. Akhir-akhir ini tuh kamu emang lagi sering nonton kayak apa ya, kayak drakor atau film-film yang
berkaitan dengan romance gitu kah, atau emang ada omongan, bukan omongan sih, kayak lebih ke ngeliat temen yang pacaran jadi kayak oh pengen pacaran gitu? Kayaknya emang sih kayak aku juga sering kayak lihat storynya teman-temanku yang ketika dia udah kuliah itu ternyata segampang itu punya pacar. Terus selain itu juga aku tuh akhir-akhir ini tuh emang lagi suka drakor yang genrenya romance, jadi itu kayak kebayang-bayang terus mana itu drakornya itu juga viral lagi karena dia itu ceritanya itu masalah cinta-cinta yang klise gitu, kayak benci-benci cinta, tapi itu bidininnya itu memasnya itu benar-benar bagus banget gitu. Jadi itu ceritanya itu sederhananya itu kayak ada nih CEO-nya itu dia itu cewek ya, terus dia itu sebenarnya pinter sih, dia itu kayak independent woman banget gitu loh, kalau nggak usah diurus banget lah orangnya gitu. Tapi itu di satu sisi itu dia itu emang bener-bener nggak bisa ngurus dirinya sendiri, bahkan untuk makan aja itu dia itu selalu harus diingetin sama bawahannya. Nah tiba-tiba itu muncullah salah satu orang itu yang dari perusahaan lain. Nah itu dari perusahaan lain itu sebenarnya itu ada konflik sih sama si CEO itu, tapi ternyata yang cowoknya itu yang dari perusahaan lain itu ternyata salah sangka konfliknya itu ternyata bukan dari CEO-nya itu, tapi dari orang lain yang ternyata juga menggunjing dia di tempat kerjanya. Jadi itu akhirnya itu ya si cowoknya itu akhirnya bukan resign sih, lebih ke dia dipecat karena tuduhan dan lain sebagainya yang sebenarnya enggak dia lakuin. Terus dia itu akhirnya entah gimana dia itu bisa ngelamar kerja di sekretaris di salah satu enggak sih, di perusahaannya si CEO yang cewek itu tadi ya. Terus habis itu kayak CEO-nya kan masih denial ya, masih kayak siapa sih lu, orang dulu kan enggak lu benci banget sama gue dan sebagainya gitu kan, tapi kok malah jadi sekretarisku tapi dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu di drakornya itu benar-benar mereka berdua itu kayak saling melengkapi banget gitu, kayak si cowoknya itu benar-benar yang mengayomi banget lah si ceweknya harus makan jam segini lah, nganter kurang lah, terus kayak semacam kayak tidur pun kan si ceweknya kan tidurnya kan juga susah ya, karena itu kan dia itu kayak mengidap penyakit yang mengganggu otak itu, kayak semacam insomnia gitu deh. Jadi dia itu kalau mau tidur itu pikirannya itu nggak pernah berhenti, akhirnya dia itu minum obat penenang. Nah di drakornya itu tuh kayak si cowoknya itu sebenarnya yang awalnya nelpon itu si ceweknya sih nelpon, terus si cowoknya itu tiba-tiba itu tanya sejak kapan kamu konsumsi obat penenang gitu dan lain sebagainya, obat tidur sih lebih tepatnya, obat tidur. Terus kenapa kok itu, karena ternyata itu ceweknya itu setiap kali dia mau tidur, selain dia itu selalu kepikiran sama kerjaannya itu, dia itu ternyata juga kepikiran sama trauma masa lalunya. Nah di itu tuh kayak aku tuh relate banget gitu loh, kayak yang pertama kayak dia yang independent woman ya, bukannya aku kayak narsistik atau gimana itu, tapi kayak aku ngerasa kalau kan bikin keluarga kan ya emang itu sih kayak kurang harmonis sih. Jadi itu kayak ketika aku sendirian itu aku selalu mikir kalau aku juga harus apa-apa bisa sendirian gitu, aku nggak boleh bertumbuh di kaki tangannya orang lain gitu. Jadi itu kayak mencerminin aku banget. Terus selain itu yang susah tidur itu juga aku banget, karena kayak aku tuh kayak tipikal orang yang tidurnya itu kayak tidur ketiduran gitu loh, aku harus dengerin podcast dulu buat bisa tidur. Jadi itu aku nggak bisa kalau nggak ada suara gitu. Kamu kayak pas habis nonton drakor itu kan kayak apakah ada perasaan kayak aku tuh sebenarnya tuh butuh seseorang yang kayak buat bersandar lah gitu istilahnya gitu, apakah ada gitu? Ada banget sih, kayak aku tuh langsung ya basicnya penonton drakor ya kan, kalau habis nonton drakor apapun itu kan langsung di search ya di TikTok ya, dan itu kan pasti ada banget kan banyak klip-klipannya yang jadi editan. Itu tuh aku langsung merasa kayak aku juga butuh sih kayak yang kayak cowok ini, yang mana aku pengen kayak gimana rasanya dinantiin kepulangannya, terus pengen rasanya diperhatiin, terus pengen kayak dikhawatirin dia udah makan apa belum, kayak gitu sih. Jadi kayak selain kayak gitu tuh kamu ngerasa ada faktor lain gak sih yang jadi bikin kamu ngerasa kesepian gitu? Iya sih, kayak aku ngerasa kesepian tuh kayak aku nggak punya tempat buat dalam tanda kutip pulang gitu, aku nggak punya orang buat benar-benar tak ajak ngomong yang benar-benar ngomong gitu, karena aku tuh kayak punya standar sendiri gitu loh untuk cerita ke orang, kayak punya kriteria sendiri, kayak aku menganggap nggak semua orang itu bisa dengar ceritaku. Jadi itu aku kayak so eksklusif aja gitu, kayak lebih baik aku mendem perasaan itu daripada aku ngomong tapi responnya itu nggak sesuai sama apa yang tak artiin, kayak gitu tuh sih. Soalnya kan sebenarnya ada sih dulu itu orang yang bisa kayak nanggepin ceritaku dengan baik, dengan maksimal ya menurutku ya, tapi itu sebenarnya juga jadi hal yang negatif juga, karena aku ngasih standar pendengar yang baik itu seolah seperti beliaunya ini.
Nah tapi kan ya kita sama-sama tahu kalau semua orang kan punya kapasitasnya masing-masing, ya nggak semua orang bisa disamain. Entah itu dia juga punya masalahnya sendiri, dia juga lagi mikirin masalah yang dia pikirin, dan juga ya mungkin bingung ya mau balas cerita kayak gimana. Karena fun fact aja, aku tuh nggak pernah cerita, jarang sih, lebih tepatnya jarang cerita sama teman-teman yang seperantaranku, karena aku merasa mungkin masalah yang aku hadapi ya itu tuh lebih daripada di fase usia aku sendiri kayak gitu. Dulu juga pernah dengar sih kayak dari orang itu sebenarnya itu aku itu lebih dewasa daripada usiaku. Nah dari situ mungkin aku ke distract ya, makanya aku jadi kayak sok-sokan kayak punya kriteria sendiri buat cerita ke orang. Jadi kamu kayak lebih ngebatasin diri buat cerita ke siapanya gitu kan ya. Nah kamu kan berarti udah sadar nih kayak kamu tuh orangnya kayak ngebatasin orang-orang yang bisa dengar cerita kamu gitu kan. Nah kira-kira ada nggak sih kayak upaya yang kamu lakuin, kayak misal bikin diary lah atau apa gitu? Jadi sih sebenarnya itu ada sih orang yang menurutku lumayan bisa gitu loh, maksudnya walaupun tidak sebagus yang tak jadikan standar tadi, tapi itu udah lumayan aja. Cuma dia itu kekurangannya itu kalau aku cerita sesuatu itu dia itu selalu nimpalin sama ceritanya, bukan yang adu nasib, tapi selalu nimpalin sama ceritanya juga. Tapi akhir-akhir ini tuh aku merasa kayak emang bukan hakku deh untuk menuntut dia itu jawab ceritaku atau merespon ceritaku itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan dia kan juga punya pemikiran sendiri, dan aku juga nggak boleh kan kayak maksain diri sendiri. Akhirnya ketika aku emang lagi buntu banget itu aku nyoba untuk cerita ke dia itu dengan bekal kalau aku tuh cerita ke dia itu cuma sekedar mau ngeluapin perasaanku aja, nggak untuk mengharapkan balasan atau respon dari dia itu yang kayak gimana gitu. Selain itu juga kayak kalau diary sih ya enggak sih, kalau diary itu enggak diary, lebih ke kemarin aku IG atau Twitter gitu kan? Kalau nyambet itu sih tiap hari ya di second account ya, di second account kan karena alter ego kita. Kalau di Twitter itu khusus banget cuma 2 orang yang ngikutin Twitterku, ya itu orang-orang terdekat aku. Selain itu sih mungkin kalau kegiatan positifnya itu kayak aku tuh mulai kayak merancang novel lagi. Kalau dulu kan ada di tugas akhir SMA itu kan disuruh buat novel, itu tuh aku tuh menceritain kayak hal-hal yang benar-benar tak rasain itu, tapi itu ya sebenarnya jadi hal yang cukup diprihatinkan dulu sama guruku, karena aku tuh ketika nulis novel itu tuh cuma nyeritain hal-hal buruknya tanpa tahu gimana penyelesaiannya kayak gitu. Dan yang karena kan kebetulan aku juga ini ya mahasiswa di program studinya yang masuk lah tentang penyelesaian masalah itu. Jadi aku tuh kayak mulai buat novel itu aku kasih dulu ya kayak rumusan masalah, kayak artikel banget rumusan masalahnya gitu. Terus aku tuh coba nyari teori-teori yang sama itu kayak apa gitu. Terus aku mencoba kayak merealize emosiku, oh ternyata aku gini kayak gitu. Berarti kamu kayak nyalurin kesepian kamu tuh dengan nulis novel lagi. Terus kalau misalnya emang butuh teman cerita tuh emang dengan pemikiran yang kayak, oh aku tuh nggak butuh bukan nggak butuh, lebih ke tidak harus mengharapkan jawaban yang kita inginkan gitu kan, kayak nggak begitu butuh validasi banget berarti gitu ya. Terus ada lagi nggak sih yang sebenarnya ganjel gitu? Kayak sejauh ini enggak sih, cuma ya itu mimpi. Terus aku juga realize sih sebenarnya ternyata mimpiku ini tuh kayaknya karena aku pengen punya pacar ya atau gimana nggak tahu, kayak gitu sih Yang bisa saya tarik dari mimpi kamu tuh kayak kamu tuh sebenarnya tuh mimpinya tuh karena faktor kesepian dan kayak butuh teman cerita nggak sih? Kayak kamu tuh butuh teman cerita yang bisa memvalidasi perasaan kamu butuh teman cerita yang bisa menjawab pertanyaan kamu dan nggak cuma nimpalin dengan cerita lain. Kamu kayak butuh kayak jawaban yang kayak excited dengan cerita kamu gitu nggak sih? Tapi kamu juga hebat, lo bisa mengendalikan rasa kesepian kamu dengan hal yang positif kayak tadi nulis novel gitu sih. Itu kayak udah lucu banget sih gitu. Jadi kamu ada lagi nggak sih yang kayak pengen kamu ceritain gitu, kayak masih ada pengen keluh kesah gitu? Kayaknya Udah berarti. Terima kasih ya kalau gitu, kalau udah mau cerita ke aku, udah mau sharing ke aku. Kalau emang butuh lagi tempat cerita atau kayak butuh diskusi sharing gitu, bisa kali hubungin aku lagi ya. Ya aku juga terima kasih sih soalnya udah dengerin mimpiku yang lumayan absurd gitu. Kayaknya kalau mungkin aku kalau butuh suatu saat nanti aku bakal kontak lagi. Oke, terima kasih.